Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1528 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai ayat 32. Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai ayat 32 di bawah perikop Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, garis bawahi ayat terakhir yang berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Amin. Haleluya. Dalam Injil Matius, seorang Lewi ini bernama Matius, yang kemudian menjadi salah satu murid Yesus. Perhatikan, Matius ini bekerja sebagai seorang pemungut pajak. Seorang pemungut pajak waktu itu dicap seorang pengkhianat. Kenapa? Karena mereka bekerja untuk penjajah. Dalam konteks itu, Israel dijajah oleh kerajaan Romawi. Artinya, pemungut cukai mereka bekerja untuk orang Romawi, untuk memeras suku bangsa mereka sendiri. Makanya mereka dicap seorang pengkhianat bangsa Israel. Bukan hanya pengkhianat yang menempel pada seorang pemungut cukai, tetapi mereka dikenal sebagai orang yang koruptor, korup. Mereka menarik pajak di luar batas yang ditentukan kerajaan Romawi. Makanya orang Israel sangat-sangat benci sekali kepada orang pemungut cukai. Mereka kemudian mengatakan bahwa dosa pemungut cukai itu sama dengan dosa seorang pembunuh manusia. Saya yakin di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan, saudara. Amin. Semuanya pasti seizin Tuhan dan dalam rencana Tuhan yang luar biasa indahnya. Amin. Perhatikan ayat 27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama apa? Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Haleluya. Perhatikan di sana bahwa Matius pemungut cukai ini dari suku apa? Suku Lewi. Artinya apa, saudara? Dia seharusnya ada di rumah Tuhan. Karena suku Lewi adalah salah satu suku yang dikhususkan
untuk melayani Tuhan di bait suci. Betul? Karena dia dari suku Lewi, kalau dalam Injil Matius, nama orang Lewi ini apa? Matius. Karena dia suku Lewi, makanya dia dipanggil, dipanggil namanya sesuai dengan nama sukunya, Lewi. Suku Lewi adalah suku yang tadi saya katakan, yang dikhususkan untuk menjadi pelayan di bait Allah, di bait suci. Tapi kenyataannya, Matius bukannya ada di rumah Tuhan, tapi berada di rumah cukai. Artinya, Matius suku Lewi yang seharusnya berada di rumah Tuhan, tapi dia tidak pada tempatnya. Dia ada di rumah cukai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen yang sama seperti Matius Lewi ini, berada tidak pada tempatnya? Saya mau tanya, di tempat judi ada nggak orang Kristen di sana? Oh, banyak Pak Pendeta. Kemarin saya lihat ada Bapak dan Ibu majelis ke tempat judi Pak Pendeta. Kok kamu tahu? Berarti saudara juga ada di sana dong kalau gitu. Iya Pak Pendeta, cuma tipis-tipis saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya sekali lagi. Ada nggak orang Kristen yang menjadi pemakai dan pengguna narkoba? Ada, betul? Beberapa waktu yang lalu sempat heboh, seorang pendeta yang juga anak seorang pendeta besar, saudara, yang menggunakan narkoba, ketangkap sama BNN. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu kan satu hal yang sangat-sangat memalukan. Saya percaya cuma dia satu-satunya yang begitu, yang lain enggak. Amin. Ada enggak orang Kristen yang selingkuh, yang korupsi, yang suka tipu sana tipu sini, pemabuk, suka pukul istri, pencuri, yang jadi simpenan dan yang punya simpenan, yang terlibat dalam prostitusi, pelacuran, dan lain sebagainya? Pertanyaan saya, ada nggak orang Kristen berprofesi seperti itu? Banyak Pak Pendeta, betul? Artinya, orang-orang Kristen yang seperti itu, mereka tidak pada tempatnya. Mereka seharusnya ada di rumah Tuhan, bukan di rumah judi, bukan di rumah pelacuran, dan lain sebagainya. Tempat saudara dan saya seharusnya ada di rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan Yesus tidak tahu sepak terjang dari Matius, suku Lewi yang sangat korup itu, yang ada di rumah cukai itu? Tuhan Yesus tahu, betul? Tuhan Yesus tahu bahwa Matius adalah orang dari suku Lewi. Tuhan tahu dia telah salah jalan. Tuhan Yesus tahu. Makanya Tuhan Yesus datang menemui Matius dari suku Lewi itu dan mengajak dia untuk mengikut Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Jangan pura-pura tidak mengerti dengan firman ini. Tuhan Yesus tahu, saudara sudah salah jalan. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus mau mengajak saudara kembali ke jalan yang benar, mengikut Yesus. Mengikut dan menjadi pelaku firman. Haleluya. Ada berapa banyak orang yang telah salah jalan. Dulu hamba Tuhan, sekarang meninggalkan pelayanan dan sekarang hidup dalam dosa. Dengar baik, Tuhan tidak melihat masa lalumu. Dulu kamu memang melayani Tuhan, tapi sekarang telah meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan Yesus datang melalui kebenaran firman Tuhan ini untuk menarik saudara kembali ke jalan yang benar. Kembali mengikut Yesus, kembali melayani Yesus. Amin. Dengar baik, firman Tuhan ini berbicara kepada saudara. Tuhan mencari saudara. Bertobatlah dan kembalilah melayani Tuhan. Amin. Dengar baik. Selama saudara masih hidup, itu berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan. Kalau kita sudah mati, itu berarti sudah tidak ada lagi kesempatan buat kita. Masalahnya kita tidak tahu Tuhan panggil kita kapan. Itu masalahnya, betul? Ada teman saya barusan telepon, saudara, beberapa menit kemudian dipanggil. Berangkat saudara, mati dalam keadaan belum bertobat, belum sempat bertobat, sudah mati, neraka tempatnya. Tuhan datang menemui Matius si Lewi ini, artinya apa? Tuhan mau pakai siapa saja, apapun latar belakang saudara. Tidak peduli saudara mungkin sudah pernah berkhianat, sudah pernah jadi mualaf, dan firman Tuhan ini melawat saudara sehingga saudara sadar dan sudah bertobat kembali ke jalan Tuhan.
Tuhan masih memberi saudara kesempatan untuk melayani, untuk mengikuti Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terpenting di sini adalah bagaimana respon dari Matius atau si Lewi ini. Lihat ayat 28. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, lihat Lewi ini. Ketika dia dipanggil Tuhan untuk mengikut Tuhan, Lewi ini langsung meresponnya, langsung berdiri, artinya dia siap sedia. Haleluya. Lalu apa? Meninggalkan segala sesuatu. Dia meninggalkan semua koin-koin pajak yang ada di mejanya, dia langsung tinggalkan. Mungkin waktu itu dia mencari keuntungan di situ. Tapi saudara lihat ketika Tuhan Yesus memanggil dia meninggalkan semuanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan telah memanggil saudara untuk mengikut Dia, tinggalkan kesalahan, dosa, pelanggaran yang saudara buat masa lalu. Tinggalkan semua dosa itu. Dan berdiri. Artinya saudara siap meninggalkan masa lalu saudara. Dan mengikut Yesus sebagai yang terutama di dalam kehidupan saudara. Saudara lihat, dia meninggalkan segala sesuatu. Lalu mengikut Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dipanggil Tuhan untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan, tinggalkan semua kehidupan masa lalu saudara yang hidup dalam keduniawian, yang hidup dalam daging, tinggalkan semuanya itu. Amin. Lihat waktu Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus. Di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Saudara lihat, Petrus orang gagal karena tidak mendapat apa-apa semalaman. Mereka sudah mencari ikan, tapi mereka tidak dapat apa-apa. Mereka kemudian bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke dalam perahunya dan menyuruh Simon Petrus dan kawan-kawan untuk bertolak ke tempat yang agak dalam. Dan Tuhan Yesus suruh mereka membuang jala. Dan apa yang terjadi? Mereka menangkap ikan dalam jumlah yang sangat besar. Sampai perahu mereka tidak muat lagi. Betul? Tapi setelah di darat, Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, mulai dari sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Amin. Menariknya setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu, Simon Petrus langsung mengikut Tuhan Yesus. Simon Petrus langsung meninggalkan perahunya, ikannya, lalu mengikut Yesus. Haleluya. Saya menangkap pesan dari ayat ini. Mengikut Tuhan Yesus, kita harus totalitas. Amin. Harus totalitas, jangan setengah-setengah, saudara. Ada berapa banyak orang yang mengikut Tuhan Yesus, tapi sayang, belum totalitas. Makanya pelayanan mereka, saudara, tidak maksimal, tidak berkualitas, karena masih terikat dengan fasilitas. Kita harus totalitas. Amin. Ayat 29 dan ayat 30, perhatikan. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya. Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sana. Ketika Lewi atau Matius ini bertobat dan mengambil komitmen untuk mengikut Tuhan Yesus, dia mengadakan perjamuan besar dan mengundang banyak orang dari kalangannya untuk makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Ingat, Lewi waktu itu dia bekerja sebagai pemungut cukai. Dia dicap orang yang berdosa. Setelah dia bertobat dan ikut Tuhan Yesus, yang dia undang adalah teman-temannya sesama pemungut cukai. Melihat itu, saudara, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tersinggung, marah, bersungut-sungut, ngomel, saudara, kepada murid-murid Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa, pengkhianat itu, yang koruptor itu. Bagi mereka, Tuhan Yesus seharusnya makan dengan mereka, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat.
Coba saudara lihat jawab Tuhan Yesus, ayat 31 dan ayat 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Amin, haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menjawab pertanyaan, komplain dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan santun, tapi langsung kena jantung. Bukan orang sehat yang memerlukan dokter, tapi orang sakit. Amin. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan mereka yang berdosa, mereka yang tersesat, mereka yang terhilang, mereka yang salah jalan, supaya mereka kembali ke jalan Tuhan yang benar. Haleluya. Tuhan Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa seperti saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita bertobat, meninggalkan semua kehidupan masa lalu kita, perbuatan-perbuatan daging. Kita tinggalkan itu dan mengikut Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama saudara, Tuhan Yesus mencari Matius, seorang Lewi, yang adalah seorang pemungut cukai. Tempatnya Lewi bukan di rumah cukai, tetapi di rumah Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya berada di tempat yang benar, sesuai dengan panggilan Tuhan kepada saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, mungkin dulu saudara sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tetapi sekarang saudara sudah jatuh dalam dosa, sehingga saudara semakin jauh dari Tuhan, merasa nggak layak lagi untuk mengikut dan melayani Tuhan. Dengar kabar baik ini. Tuhan Yesus datang mencari Matius dari suku Lewi. Supaya apa? Dia meninggalkan semua pekerjaannya atau perbuatan dagingnya yang menguasai dia. Yang mungkin waktu dia dipanggil saudara, dia masih melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Tapi saya perhatikan, Tuhan Yesus datang memanggil dia. Saudara nggak peduli masa lalu saudara hancur, rusak. Mungkin saudara sampah masyarakat. Tapi firman Tuhan ini mau menyapa saudara. Tuhan mau pakai saudara. Sama seperti dengan Lewi ini. Saudara lihat, dia dicap seorang pengkhianat, seorang koruptor. Tapi Tuhan bisa pakai dia dengan luar biasa. Terlebih lagi saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan bisa memakai siapapun. Asalkan kita merespon. Saudara lihat, dia waktu dia dipanggil saudara, dia langsung berdiri. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita pelajari. Ketika Tuhan Yesus mau manggil Lewi, Lewi langsung apa? Berdiri. Tanda dia siap sedia. Dia siap meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaannya yang tidak baik. Amin. Dia meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Haleluya. Saudara lihat, Lewi totalitas dalam mengikut Tuhan. Dia tidak menimbang-nimbang saudara. Dia langsung ambil keputusan yang tepat. Mengikut Yesus harus totalitas. Supaya apa? Hasilnya maksimal. Ada banyak orang yang mengikut Tuhan tapi masih setengah-setengah, tidak totalitas. Akhirnya saudara tidak maksimal. Tuhan mau saudara merespon panggilan Tuhan itu dengan siap sedia dan totalitas. Amin. Saudara, di dalam mengikut Tuhan kita harus totalitas. Yang ketiga saudara, kita pelajari dari firman Tuhan ini. Ketika saudara mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus, iblis tidak tinggal diam. Dia akan menyerang saudara. Mereka yang tadinya kita lihat sebagai pemuka agama, tahu firman Tuhan, tapi justru mereka yang akan menjatuhkan saudara. Jangan menyerah. Tuhan menyertai saudara. Amin. Ayat 32 saya bacakan terakhir kali. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang benar tidak butuh lagi pengampunan, karena mereka sudah hidup dalam kebenaran. Yang Tuhan cari adalah orang yang berdosa. Orang yang sudah jauh dari Tuhan. Mungkin saudara sudah tidak diakui sebagai anak lagi, sebagai keluarga.
Tetapi Tuhan Yesus datang menyapa saudara untuk menyelamatkan saudara. Mungkin saudara sudah berbuat satu kesalahan yang luar biasa. Mungkin saudara sudah membunuh orang, mungkin saudara sudah merugikan orang lain dan sebagainya. Saudara merasa manusia sudah tidak bisa lagi mengampuni saudara. Saudara, Tuhan datang untuk saudara. Tuhan menyelamatkan saudara. Dengan cara dia mati di atas kayu salib, dia rela berkorban. Memberikan dirinya untuk menggantikan posisi saudara dan saya yang seharusnya mati di atas kayu salib itu. Tapi Tuhan Yesus menggantikan posisi kita karena kasih-Nya kepada kita. Tuhan Yesus mau saudara bertobat, tinggalkan semua perbuatan daging, dan siap-siap dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Karena tadi saya katakan, Tuhan tidak melihat masa lalu saudara. Kalau Tuhan melihat masa lalu saya, wah, saudara, pasti saya juga merasa nggak layak, saudara. Tapi luar biasanya Tuhan Yesus, dia tidak melihat masa lalu kita. Mungkin saudara sebagai seorang pembunuh, seorang koruptor, seorang yang berbuat cabul, mungkin saudara seorang pelacur, atau seorang yang pezina dan lain sebagainya. Tuhan nggak lihat itu, saudara. Ketika sudah merespon panggilan Tuhan, Tuhan melihat sudah menjadi manusia yang baru. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Berkati semua pendengar, sehingga mereka betul-betul merespon kebenaran firman Tuhan ini sama seperti Matius, seorang Lewi ini. Merespon panggilan Tuhan dengan totalitas. Kami belajar ya Tuhan dari kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kami mengambil keputusan untuk sepenuhnya mengikut dan melayani Tuhan, ada serangan-serangan dari orang-orang yang ada di sekitar kami, yang akan menjatuhkan, menyerang kami dan sebagainya. Namun kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu beserta dengan kami. Tuhan mengasihi kami orang yang berdosa, supaya kami kembali ke jalan Tuhan yang benar. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati hidup mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, mereka yang sakit Tuhan lawat, kuasa kesembuhan terjadi di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, menyerahkan untuk mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai mereka. Khusus hari ini, anak kami, Made Lisa Stefani Mauntu, berulang tahun yang ke-15 tahun. Tuhan berkati dia dan Tuhan persiapkan dia untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Masa depannya ada di tangan Tuhan. Tuhan menyediakan segala kebutuhannya. Tuhan nambahkan berkat, baik itu hikmat, kebijaksanaan di dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan semua pendengar dimanapun berada. Biar berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.